Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visualisasi data akan menampilkan tutorial untuk memvisualisasikan visual map gitu. Oke, di sini dengan saya sendiri Vito Satrio dan ada yang lainnya, ada Hima Basiron, Agung Malik, Brian Nugraha, Leonardo Sananto, Arif Mulya Putra. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan, ini saya akan menjelaskan datasetnya terlebih dahulu. Bisa ditampilkan? Oke, untuk datasetnya sendiri kami menggunakan dataset dari Kaggle. Itu tentang Global Superstore dataset ya, atau penjualan di global atau dunia. Di sini untuk visualisasi mapnya kami menggunakan fitur longitude dan latitude, serta ingin menampilkan profit ya penjualan dan quantity serta shipping cost dari penjualan. Oke, bisa langsung mulai aja tutorialnya, Mas Imam. Oke baik, kita akan mulai tutorial cara buat map di Tableau. Pertama-tama kita buka dulu ya tablonya. Kita buka Tableau. Nah, habis itu di bagian sini ada new data source itu kita bisa masukin datanya karena datanya itu adalah tipenya menggunakan formatnya Excel, jadi tadi pakai Microsoft Excel. Terus tinggal di import aja ke Tableau-nya. Karena aku udah diimport jadi udah muncul nanti seperti ini. Oke, buat yang pertama itu untuk menampilkan mapnya itu kita perlu fitur yang bernama latitude sama longitude. Di sini longitude-nya bisa kita masukkan ke columns-nya dan latitude-nya bisa ke rows-nya. Nah, habis itu nanti akan muncul mapnya gitu, peta dari dunia. Nah, karena kita mau melihat berdasarkan negaranya, jadi kita bisa pencet aja negaranya, terus kita klik 2 kali. Nanti dia akan muncul seperti ini. Ini akan memetakan setiap negara berdasarkan plot-plot yang ada di sini. Gitu. Nah, selanjutnya buat melihat persebaran yang lebih jelas, kita itu harus membuat plotnya ini ada 2 dulu. Pertama, country-nya itu kita masukin ke marks. Kalau misalkan dia masuk ke marks berarti nanti ada 2 ya. Ada yang di depan sama ada yang di belakang. Nah, kalau yang di belakang itu kita bisa namain dia mapnya ya. Map pointnya. Pointnya. Nah, kalau yang di ini bisa ke mapnya. Terus habis itu yang poin ini biar dia di atas mapnya, ntar kita taruh ke atas. Habis itu di mapnya ini karena kita mau lihat berdasarkan warnanya ya. Jadi yang country itu bisa diubah ke color. Nah, setelah itu automaticnya itu dibuat ke mapnya. Nah, di sini nanti bakal kelihatan visualisasi dari mapnya. Nah, untuk melihat tiap-tiap titik ini kan tadi kita mau melihat berdasarkan profit sama shipping cost-nya ya. Kita cari fitur profit. Nah, habis itu kan di bagian poin ini kita buat size-nya. Jadi untuk size-nya sendiri itu diukur berdasarkan profit. Kalau misalkan mau lihat berdasarkan cost juga bisa, jadi size-nya berdasarkan cost-nya. Gitu. Dan untuk size-nya sendiri itu juga bisa diatur-atur ya, mau sebesar apa gitu. Dan untuk warnanya juga bisa diatur. Mau dia warnanya biru atau mau warnanya hijau. Terus bordernya juga bisa diatur.
Jadi di pinggir-pinggir itu dikasih warna gitu. Dan karena kita mau berdasarkan country ya, jadi kita bakal filter berdasarkan country-nya. Nah, di sini ada banyak ya, teman-teman. Oke, buat selanjutnya kita akan melihat berdasarkan country yang ada di Afrika, Eropa, US, Kanada, Latin Amerika, Asia Pasifik, dan Eropa, Middle East, Afrika. Untuk yang pertama kita masuk ke Afrika terlebih dahulu. Dipersilakan. Oke, untuk di benua Afrika ini bisa kita lihat itu ada persebaran di negara-negara Afrika. Ya, di sini ada titik-titik yang kecil maupun yang besar itu yang menandakan bahwa jika semakin besar titiknya tuh maka semakin tinggi rata-rata biaya pengiriman ke negara tersebut, atau shipping cost-nya tuh semakin besar itu juga semakin tinggi rata-rata biaya pengirimannya. Yang didapat dari visualisasi ini tuh ada ini ya, negara yang memiliki biaya pengiriman tinggi sama yang memiliki pengiriman rendah, sama juga perbandingan antara profit dan jumlah ordernya atau sum profit sama sum quantity-nya. Yang negara dengan biaya pengiriman tinggi itu ada di sini bisa kita lihat tuh ada Mesir, Nigeria, terus sama Afrika Selatan ya. Itu menandakan bahwa rata-rata biaya pengiriman ke negara-negara tersebut tuh tinggi. Bisa disebabkan karena logistik yang mahal atau infrastruktur yang kurang efisien atau lokasi geografis yang jauh dari pusat distribusinya. Yang kedua tuh negara dengan biaya pengiriman yang rendah itu ada Ghana, Guinea, terus sama Liberia yang titiknya tuh kecil ya. Itu menandakan bahwa rata-rata biaya pengirimannya tuh juga rendah. Itu bisa disebabkan karena jarak distribusi lebih dekat atau permintaan lebih besar sehingga ini ya efisien gitu. Terus negara dengan profit tinggi tapi kuantitinya rendah tuh kemungkinan menjual produknya tuh mahal ya. Dan juga sebaliknya kalau kuantitinya tinggi tapi profitnya rendah tuh profitnya rendah tuh marginnya kecil. Jadi kesimpulannya tuh negara yang efisien itu ada Ghana, Guinea, Liberia, terus negara yang perlu adanya perhatian tuh ada Mesir, Nigeria, dan Afrika Selatan. Ya, memiliki potensi pasar itu negara yang memiliki kuantitinya tinggi, yang mana cocok untuk ekspansi dengan adanya misalnya bundling atau promo. Mungkin bisa dilanjut buat penjelasan untuk selanjutnya. Oke, lanjut ke Europe ya. Karena sudah dijelaskan insight dari yang Afrika, yaitu tentang profit ya, profit dan shipping cost di benua Afrika gitu. Mungkin saya akan mengomentari sedikit ya tentang struktur dari what, why, sama how sendiri, di mana penggunaan warna ya di sini di benua ini cukup efektif ya karena tidak terlalu banyak, tidak sebanyak yang Afrika tadi ya, sehingga penggunaan warna sendiri itu cukup efisien gitu. Terus kita bisa lihat ya titik-titik poin di yang hijau ini, kita bisa lihat eh, negara dengan profit atau shipping cost terendah dulu. Sini bisa dilihat ya, Swedia, bisa di zoom in. Ya, Swedia, terus Ireland, sama yang ini yang merah itu Netherlands ya, kalau nggak salah. Merah Netherlands itu memiliki profit yang minus ya, cukup malah minus gitu. Profit yang terbilang cukup
cukup banyak yang minusnya 41.000 gitu. Terus untuk mungkin profit yang terbesar itu ada di ini ya, Belgia mungkin. Karena titik-titiknya ini hampir mirip kalau di benua Europe. Profitnya mungkin terbilang cukup sama gitu. Nah, ini sedikit kekurangan dari visualisasi map sendiri ya kalau menggunakan titik-titik poin ini. Jadi ada data kalau misalnya titik-titiknya sama itu dia nggak bisa mendapatkan insight ya. Contoh di sini Swiss gitu, Itali, terus ada Jerman yang titik-titiknya itu hampir sama gitu. Mungkin dari Europe gitu insight yang bisa didapatkan. Bisa lanjut ke benua gitu. Selanjutnya itu kita mau lihat di United States ya. Di sini bisa dilihat profit dari United States itu sekitar 200.000. Itu banyak banget ya. Dan kuantiti yang terjual itu di atas 30.000, yaitu tepatnya 37.000. Dan average shipping cost-nya itu ada di 23. Dan di sini kita mau comparing United States sama Kanada. Di sini kita lihat untuk Kanada ya, profitnya itu dia di angka 17.817, terus kuantitinya itu ada di 833 dan average shipping cost-nya ada di sekitar 19. Di sini kita nemu dua hal yang menarik ya. Yang pertama, profit antara United States dengan Kanada itu sangat jomplang ya. Kanada itu cuma sekitar 17.000, sedangkan United States itu tadi sampai 200.000. Terus barang yang kuantitinya itu juga untuk United States itu di 37.000, sedangkan di Kanada itu cuma sekitar 800. Jadi jarak antara perbedaan profit dan kuantitinya itu jomplang banget gitu loh. Padahal mereka negaranya bersebelahan gitu loh. Jarak geografisnya itu tidak terlalu jauh gitu. Namun di sini ada hal menarik juga. Average shipping cost di Kanada itu ada di sekitar 19, sedangkan di United States itu justru ada di angka 23 gitu loh. Ini salah satu hal yang cukup menarik karena ternyata pengiriman barang di Amerika itu lebih mahal ketimbang di Kanada gitu loh. Walaupun secara geografis Kanada itu terdiri dari banyak pulau ya. Mungkin yang menyebabkan harga shipping cost di United States yang lebih mahal itu karena jarak ya. Karena United States itu selain dia secara geografis besar, itu juga rada terpisah gitu loh. Jadi ada bagian Alaska dan ada yang bagian United States biasa gitu loh. Jadi itu yang mungkin yang bisa jadi pengaruh kenapa average shipping cost di United States itu lebih tinggi ketimbang di Kanada gitu. Oke, selanjutnya lanjut ke Amerika Latin. Oke, di sini aku akan menjelaskan sedikit, mungkin sedikit berkomentar. Untuk di Amerika Latin sendiri itu banyak juga ya titiknya ya. Ini ada banyak negara. Tes. Oke. Di Amerika Latin sendiri untuk shipping cost-nya ini yang di di Ekuador dan juga ada di Uruguay yang totalnya itu mungkin paling besar dibanding negara-negara lain yang ada di Amerika Latin.
insight kalau Amerika juga walaupun mereka ada yang di dekat Eropa, perkembangan negara di sana juga ternyata nggak bisa berkembang negara-negara lain seperti Brazil, negara yang besar, namun bisa kita lihat bahwa profitnya itu dan average shipping cost-nya besar. Mungkin itu aja. Sama. Bisa lanjut ke selanjutnya. Oke, mungkin di sini aku ngejelasin tentang Eropa, Middle East, Afrika ya. Jadi di negara ini tuh isinya, jadi ada beberapa gabungan negara Asia, Middle East sama Afrika ya. Di sini ada kayak negara Rusia, terus itu yang di bagian Eropa, terus misal Middle East itu kayak di Timur Tengah, dan Afrika juga ada ya. Di sini kita bisa lihat ya, buat ambil contoh di salah satu negara dulu. Kita coba lihat di Kazakhstan. Nah, di sini kita mau lihat Kazakhstan itu dia punya profitnya minus ya. Dia di minus 7.100. Cuma barang yang terjual itu ada sekitar 209 dan average shipping cost di angka 4,97. Di sini kita mau coba bandingin sama salah satu negara di Middle East. Kita ambil contoh di Jordania coba. Di sini kita lihat nih Jordan. Untuk Jordania profitnya dia lebih tinggi ketimbang
Kazakhstan, karena di Kazakhstan tadi minus 7.000, sedangkan di Jordan itu ada di angka 1.800. Kuantiti yang dijual oleh Jordan juga masih di bawah Kazakhstan ya. Kalau di Jordan itu cuma 100, tadi di Kazakhstan berapa? 300 ya. Tapi average shipping cost di Jordan itu dia sampai 15,93, sedangkan tadi di Kazakhstan itu cuma di angka 4 atau 5 gitu. Nah, di sini kita mau coba ambil contoh yang terakhir di negara Afrika coba. Kita mau coba di Afrika, mungkin gak ada ya di sini ya. Coba kita pakai Eropa, cuma daerah Balkan. Daerah Balkan itu mungkin kita ambil contoh di Kroasia. Nah, kita mau coba lihat di Kroasia itu yang kuantiti yang terjual itu ada di 90, profitnya cuma di angka 1.300, cuma shipping cost-nya dia itu sampai 12.000, sampai 12,79 gitu. Oke, itu untuk bagian Eropa, Middle East, dan Afrika ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami jelasin. Kita udah ngejelasin beberapa maps dari beberapa titik-titik geografis di negara-negara di bumi ini gitu, berdasarkan shipping cost, quantity, dan profit yang mereka dapatin. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.